Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu kali ini menjelaskan melalui laman YouTube karena khawatirnya jika melalui Zoom ada beberapa materi yang terputus, karena ini juga merupakan bahan dari UTS kita minggu depan. Ya, baik, kali ini Ibu akan langsung share materi pertemuan ke-6. Ya, tapi kalau yang di sini tulisannya adalah pertemuan ke-7, karena pertemuan yang ke-6 sudah kita sampaikan di minggu lalu, yaitu terkait dengan perkembangbiakan sel mikroorganisme. Pertemuan ke-7 nanti akan langsung diisi dengan kalian mengerjakan soal UTS. Ya, oke. Oke. Kali ini yang akan kita bahas adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme. Ya, oke, apa sih faktor-faktor lingkungan itu? Berarti semua hal yang di luar sel, ya, tapi bisa mempengaruhi kinerja di dalam sel. Oke, faktor-faktor lingkungan ini ada yang pertama, faktor abiotik, artinya yang tidak hidup. Lawannya adalah faktor biotik, berarti faktor yang hidup. Faktor-faktor kimia berarti kemungkinan ada bahan-bahan kimia yang ikut dalam proses kehidupan suatu sel. Ya. Sekarang untuk faktor abiotik, ya. Dikatakan hidup, ingat ciri-ciri hidup berarti dia bergerak, bernafas, berkembang biak, melakukan metabolisme, ya, dan masih banyak lagi. Ya, tumbuh. Oke. Nah, sekarang faktor alam itu juga dikatakan faktor abiotik. Jangan sampai kita lihat batu dia jalan-jalan ya, Nak ya. Nah, sekarang faktor alam contoh di sini adalah pengaruh temperatur atau suhu. Temperatur itu kalau di dalam sel itu setiap jenis itu berbeda dalam tingkat responnya terhadap suhu suatu lingkungan. Bisa jadi dia bisa hidup di suhu yang relatif rendah atau dia bisa hidup di relatif suhu yang sangat tinggi. Tapi pada umumnya makhluk hidup yang memang banyak terdapat di alam itu umumnya hidup pada suhu yang dengan relatif antara suhu 25 sampai 40 biasanya. Oke, sekarang kita bahas. Pengaruh temperatur di sini temperatur minimum itu merupakan istilah untuk nilai paling rendah di mana kegiatan mikroba masih bisa berlangsung. Ya, masih bisa berlangsung. Sedangkan temperatur maksimum menyatakan bahwa temperatur tertinggi yang masih dapat digunakan untuk aktivitas mikroba. Ya, jadi catatannya begitu. Baik itu minimum maupun maksimum, intinya titik ini masih dinyatakan sebagai titik di mana sel tersebut masih bisa hidup. Ya, apa saja yang tergolong pada faktor biotik ini? Dia menggolongkan atau mengklasifikasikan berdasarkan temperatur. Yang pertama adalah sikrofil atau disebut dengan oligotermik, yaitu golongan mikroba yang dapat tumbuh pada suhu 0 sampai 30 derajat Celcius dengan temperatur optimum pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Ya, termasuk suhu dingin sebenarnya kalau di manusia. Banyak terdapat di lautan. Ya, untuk mikroba-mikroba jenis sikrofil ini. Kemudian juga ada jenis mikroba mesofil, ya, atau disebut dengan merotermik, yang merupakan golongan mikroba yang hidup dengan temperatur 5 sampai 60 derajat Celcius. Sedang untuk temperatur optimumnya untuk dia bisa berkembang biak dan sebagainya itu di rentang suhu 25 sampai 40 derajat Celcius. Banyak ditemukannya di alat pencernaan. Yang ketiga, mikroba termofil atau politermik, yaitu merupakan golongan mikroba yang tumbuh pada temperatur 40 sampai 80 derajat Celcius dengan temperatur optimumnya di suhu 55 sampai suhu 65 derajat Celcius. Banyak ditemukan di sumber air panas. Jadi, sebenarnya setiap tempat itu sebenarnya ada bakteri masing-masing, Nak. Ya. Tapi bukan berarti bakterinya bakteri patogen, tidak ya. Ada bakteri yang memang dia bisa hidup di situ, memang fungsinya adalah sebagai misalkan bisa jadi memiliki sifat sebagai saprofit ya, yang menguraikan sampah ya, seperti itu. Pengaruh temperatur untuk golongan mikroba yang memiliki batas antara temperatur minimum dan maksimum, ini maksudnya tidak terlampaui besar, disebut dengan stenotermik.
yaitu untuk bakteri dengan rentang temperatur minimum dan maksimum yang besar disebut dengan eurythermic. Maksudnya ketika dia optimumnya itu dia terlalu sedikit kecil, maka disebut dengan stenothermic. Tapi kalau misalkan rentang suhunya itu dia luas, maka disebut dengan eurythermic. Oke. Untuk mikroba tertentu juga ditemukan sangat termofil, sangat panas. Contohnya Thermus aquaticus. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses pemecahan DNA, misalnya dalam proses PCR. Ya, nak ya, membantu. Dia tuh kelihatannya memang, oh ini kok bisa hidup di suhu tinggi ya. Ternyata dia dimanfaatkan untuk proses PCR. Nah, itu kegunaannya luar biasa. Oke, kemudian juga faktor alam di sini adalah pengaruh basah dan kering. Berarti hubungannya dengan kadar air. Di sini kondisi lingkungan dikatakan ada air bebas ya nak ya, atau kadar air bebas merupakan nilai perbandingan antara tekanan uap air larutan dan tekanan uap air murni. Ada pertumbuhan baik itu beberapa jenis sel-sel tertentu ya. Contohnya di sini ada 2 jenis. Pertumbuhan ragi dan bakteri. Ragi di sini dalam artian berarti dia bisa jadi entah itu kapang, entah itu khamir ya nak ya. Dan bakteri pula diperlukan kelembapan yang cukup tinggi. Ragi di sini memang kemarin Ibu bilang loh Bu, ada beberapa Ibu bilang ragi itu juga merupakan jenis jamur di mana kadar airnya tidak terlalu tinggi. Oke. Ada beberapa jenis ragi yang memang sifatnya hampir mirip seperti bakteri, yaitu membentuk sel tunggal. Ya, bahkan perkembangbiakannya terkadang dia secara aseksual membentuk budding atau pengkuncupan. Nah, ini biasanya menggunakan atau dia membutuhkan kadar air kelembapan di atas 85%. Itu ciri-cirinya. Untuk jenis jamur yang dia menghasilkan hifa seperti kapang, maka dia cukup memerlukan kelembapan tuh atau kadar airnya di bawah 80%, dia bisa hidup, Nak. Nah, itu. Nah, sekarang ada beberapa hal ya dinyatakan dia menandakan ada tingkat kematian atau menjadi syarat mutlak tertentu yang mengakibatkan suatu sel bakteri misalkan mengalami kematian. Yang pertama, adanya pengeringan dalam keadaan terang. Sudah dikeringkan, kemudian dia mendapatkan energi foton yang memecah setiap potongan-potongan atau setiap ikatan-ikatan tersel, ya. Jangan salah, Nak. Cahaya itu punya energi, ya. Yang namanya energi cahaya itu energi foton. Dia mampu memecah yang namanya ikatan-ikatan baik ikatan ganda 2 maupun ikatan ganda 3. Kemudian pengeringan pada suhu tubuh 30 derajat Celcius. Pengeringan pada udara atau tempat yang berisi nitrogen. Dan yang keempat, adanya bakteri dalam kaca objek. Itu juga bisa mengakibatkan yang kita amati itu menjadi mati. Nah, hati-hati. Ada beberapa teknik kita bisa memantau, kita bisa ngecek, kita bisa melihat bagian-bagian sel itu dengan teknik-teknik tertentu. Misalkan tidak menggunakan kaca objek di bawah mikroskop. Kita bisa menggunakannya misalkan objek tertentu biasanya tuh ada nak ya preparat yang di bagian bawah itu memang sengaja diberikan seperti ruang, seperti ada kayak selokan gitu, yang fungsinya adalah untuk melihat bakteri, bentuknya, pergerakannya, sehingga dia tidak sampai mati, tertindas, karena juga pada saat kita melihat di bawah mikroskop kan juga pasti dia juga kena cahaya. Khawatirnya juga akan membunuh bakteri yang akan kita amati. Pengaruh perubahan nilai osmotik sekarang. Nah, kalau berbicara dengan osmotik, berarti larutan tersebut ada kandungan tertentu. Ya, kandungan ion atau kandungan garam di lingkungan air. Nah, di sini ada medium beberapa jenis yang berkaitan dengan nilai osmotik. Yang pertama adalah medium hipertonik, akan menyebabkan plasmolisis ya, atau ketika ada sel ya nak ya, ada suatu sel bakteri berada di lingkungan yang ternyata kandungan ionnya lebih tinggi di dalam sel, maka yang terjadi adalah plasmolisis atau sel pecah. Kemudian yang kedua, medium yang optimum untuk mikroba adalah isotonik. Artinya dia kandungan untuk kandungan ion maupun garamnya itu dia rentangnya masih cukup rendah atau bahkan hampir sama dengan yang ada di dalam sel. Ya, mikroba yang dapat hidup pada kadar garam tinggi disebut dengan osmofil. Ya, tapi ini untuk hal-hal tertentu saja. Dan yang keempat, ada beberapa mikroba yang dapat hidup pada substrat garam sampai 30% yang disebut dengan haloduri. Ya, ini beberapa jenis tertentu yang memang dia sanggup hidup bahkan di tempat yang
sangat mengandung garam. Ya, berarti dia sangat istilahnya ada kandungan di membran selnya yang dia bisa beradaptasi dengan baik dengan kandungan-kandungan ion atau garam yang cukup tinggi. Oke. Di sini juga ada pengaruh penghancuran secara mekanik yang biasanya dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Ya, di sini untuk menghentikan pembiakan diperlukan tekanan sampai 600 atmosfer. Ada juga yang untuk membunuh bakteri diperlukan tenaga sebesar 6.000 atmosfer. Dan untuk memecah spora diperlukan 12.000 atmosfer. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk peralatan sterilisasi yang dimiliki, yang selama ini digunakan, yaitu autoclave, adalah panci, ya dia membuat suatu prinsip di mana ada panci yang cukup panas, bertekanan tinggi, itu berapa sih atmosfernya? Hanya 1 atmosfer, tapi dia bisa memecah bakteri. Berarti ada beberapa hal yang kemungkinan memang ternyata ada beberapa jenis bakteri yang tidak bisa mati dengan penggunaan sterilisasi menggunakan autoclave. Ya, karena autoclave itu selain menggunakan suhu tinggi 121 derajat Celcius juga menggunakan prinsip panci bertekanan. Jadi ditekan agar si bakteri-bakteri tersebut meledak atau pecah, gitu ya. Nah, sekarang faktor kimia. Apa saja yang bisa mempengaruhi kehidupan suatu sel? Yaitu yang pertama penggunaan antiseptik dan disinfektan. Yaitu memiliki syarat harus mampu membunuh organisme yang ada. Jika itu memang adalah larutan antiseptik atau disinfektan. Bedanya apa ya antiseptik dan disinfektan? Catatan, kalian cari, mungkin bisa saya keluarkan di UTS. Ya. Oke. Beberapa contoh disinfektan yaitu adalah ada logam berat, ada fenol, ada alkohol 70-80%. Ini yang sering dipakai bahkan untuk cairan antiseptik kalian. Ya, ada aldehid, ada yodium, ada zat warna, ada deterjen, ada sulfonamid atau antibiotik. Ya. Oke. Dikatakan di sini syarat untuk antibiotik. Ya. Bahkan manusia juga mengkonsumsi antibiotik. Ini coba ada yang bisa mengartikan any of a large group of chemical substances as penicillin or streptomycin produced by various microorganisms and fungi having the capacity in dilute solution to inhibit the growth of or to destroy bacteria and other microorganisms used safely in the treatment of infectious disease. Artinya, beberapa bahan kimia bisa dihasilkan oleh penisilin atau streptomycin ya, merupakan mikroorganisme, itu bisa menghasilkan suatu bahan kimia yang justru bisa membunuh salah satu atau lebih jenis mikroorganisme yang lain. Bahkan bisa menghancurkan. Ya. Makanya ini juga digunakan untuk mentreatment ya, untuk melakukan suatu bentuk infeksi ya, akibat serangan mikroorganisme. Oke. Tugasnya dari antibiotik adalah yang pertama, bisa menghambat atau bahkan membunuh patogen tanpa merusak inang. Yang kedua, bersifat bakterisida, artinya bisa membunuh bakteri dan bukan bakteriostatik atau dia menguatkan bakteri. Oke, maaf. Oke. Berspektrum luas, digunakan untuk banyak spesies bakteri. Tidak bersifat alergenik untuk yang mengkonsumsi. Tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau eksudat. Dan larut, di dalam air dan stabil. Serta bersifat bakterisida atau bakterisida level di dalam tubuh. Ya, kemudian dia juga cepat sampai ke titik di mana infeksi itu terjadi. Kemudian, mekanisme kerja dari antibiotik, ya. Yang pertama adalah mempengaruhi dinding sel, yaitu mengganggu pembentukan dinding sel, terutama pada tahap-tahap akhir pembentukan sel. Ingat, sel juga akan mengalami perkembangbiakan ketika dia menginfeksi suatu inang, dia juga akan mulai memperbanyak diri. Kemudian di sini, pada saat dia akan berbanyak diri, itulah fungsi antibiotik. Dia akan menahan yang namanya pembentukan dinding sel dan pasti tidak akan tumbuh suatu sel baru. Nah, contohnya di sini antibiotik yang mampu
menghambat pembentukan dinding sel adalah ada penisilin, ada cefalosporin, bacitracin, cycloserine, tritosterin, dan vancomycin. Hati-hati ya, nanti kalau ngasih nama, jangan sampai namanya mirip dengan antibiotik. Oke, tapi nggak apa-apa sih ya, berfungsi kok ya, berguna. Yang kedua, mengganggu fungsi membran sel, yaitu mampu merusak atau memperlemah, atau lebih dari fungsi-fungsi tersebut. Ya, bukan hanya bisa mengganggu fungsi membran, bahkan mungkin juga tidak bisa membuat suatu sel tersebut mengalami proses pembentukan energi, gitu ya. Contohnya adalah polimixin, colistin, nystatin, atau amphoterisin B. Ada juga yang mampu menghambat sintesis protein, padahal protein itu penting dalam proses pembentukan keturunan baru, ya, atau bahkan bisa menurunkan sifat, ya, itu juga dari protein. Contohnya antibiotik actinomycin, rifampicin, streptomycin, tetrasiklin hingga tobramycin. Yang keempat juga bisa menghambat sintesis asam nukleat. Nah, itu juga lebih bahaya lagi. Berarti semakin dia bisa menghambat suatu pembentukan DNA, bahkan berarti antibiotiknya juga semakin kuat ya, Nak ya. Begitu. Ini adalah contoh untuk sel ya, untuk beberapa sel yang dia mengalami infeksi ya, Nak ya. Nah, ini yang sebelumnya mungkin untuk membedakan apa itu gram positif dan gram negatif. Anda lihat di sini. Gram positif itu simple, Nak. Sangat simple. Tapi dia memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tebal. Ya, dibandingkan dengan gram negatif. Gram negatif ini ciri-cirinya dia memiliki outer membrane, Nak. Outer membrane. Ya, peptidoglikannya itu tipis banget ya, tipis banget. Dia punya tapi tipis. Dia punya outer membrane di luar. Nah, sekarang Ibu berikan ilmu rahasia tentang pemahaman masalah gram positif dan gram negatif. Ketika dua bakteri dengan dua jenis sifat berbeda ini masuk ke dalam tubuh, kalau gram positif itu tidak mengakibatkan demam di awal. Dia diam dulu di dalam tubuh kalian. Dia menunggu sampai kalian benar-benar tidak memiliki atau bahkan mulai berkurang tingkat imunitasnya, baru dia memperbanyak diri. Dan cara pengobatannya luar biasa sulit karena kita harus memecah peptidoglikan ini dulu. Oleh karenanya biasanya beberapa penyakit yang disebabkan oleh gram positif membutuhkan waktu pengobatan kurang lebih 6 bulan. Contohnya tuberkulosis. Kalau gram negatif, dia masuk saja, outer membran ini akan langsung menginfeksi, yang mengakibatkan dia demam, ya, demam di awal, demam ringannya itu dia sudah mulai bekerja. Outer membran ini yang mengakibatkan demam. Begitu. Bagaimana dengan proses untuk pemecahannya? Lebih mudah gram negatif dibandingkan dengan gram positif. Karena memang outer membran ini mudah pecah. Apalagi juga ditinjau dengan peptidoglikan yang relatif tipis. Oke. Kemudian di sini ada contoh untuk fungal membran atau membran yang ada di jenis jamur. Ya. Jamur juga memiliki beberapa jenis sel. Ya di sini Anda lihat di sini ada sel membran dan sel wall. Dia juga punya membran, punya dinding. Ya, hampir mirip karena memang jamur itu kadang-kadang sifatnya ada yang dia mendekati ke tumbuhan, ada yang dia juga mengarahnya ke hewan. Jadi kalau di sini Ibu contohkan adalah yang mendekati tumbuhan karena dia memiliki dinding sel. Oke. Oke. Mungkin saya harap jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar ya. Semoga bisa banyak pertanyaan di sini. Oke. Oke, nah ini sekarang. Mohon maaf. Bagaimana suatu sel tersebut bisa mengalami pecah? Nah, Ibu jelaskan. Ketika ada dinding sel, kemudian ini ada dinding sel bakteri yang akan kita pecah gitu ya, bakterinya ya. Kemudian kita akan tambahkan antibiotik. Kita tambahkan antibiotik. Antibiotik masuk di sini, dia mulai terserap. Karena bakteri tidak bisa mengenali dia itu antibiotik atau bukan. Dia makan aja, Nak. Pokoknya itu adalah sesuatu yang asing dari inang, dia makan. Apa yang dilakukan? Bakteri ini akan memecah ikatan-ikatan
hidrofobik dan hidrofilik sehingga dia mulai menghamburkan ikatan tersebut. Pecahlah membran sel atau pecahlah dinding sel. Nah, itu contoh ya. Jadi ini contoh untuk sel tadi yang setelah dia ini sel bakteri yang kemudian dia dilakukan pemberian antibiotik dan ini tidak bisa membentuk membran sel bahkan. Dan lama-kelamaan juga dia akan pecah. Nah, ini contoh penampakan dengan menggunakan teknologi SEM atau Scanning Electron Microscope. Ya, jadi bentuknya itu kayak kita memfotokopi preparat, hasilnya adalah bakteri-bakteri ini akan kelihatan sekali nah bentuknya seperti apa ya. Ini ya, untuk gambar A ini adalah sel bakteri yang masih utuh sebelum dilakukan penambahan perlakuan antibiotik. Ya, seperti ini. Kemudian setelah ditambahkan dengan perlakuan antibiotik, nah ini dia mulai pecah. Bahkan dia tidak memiliki baik itu membran sel maupun atau dinding sel ya, seperti ini, pecah isinya. Nah, ini antibiotika yang berasal dari bahan alam, bisa jadi dari minyak atsiri, dari ekstrak tanaman, dari senyawa-senyawa alami yang memiliki sifat reaktif dan dapat berinteraksi dengan membran sel. Tadi sudah lewat ya untuk faktor abiotik, sekarang kita ke biotik. Nah, ini ada faktor kimia yang bersifat netral. Artinya hubungan antar spesies yang tidak saling mengganggu. Walaupun memang berbeda jenis, tapi kalau misalkan mereka berbeda di tempat yang sama tuh nggak ada hubungan. Ada yang bersifat kompetisi, bersaing untuk mendapatkan makanan. Ada yang bersifat antagonis, saling membunuh dulu. Musuhannya tuh parah sampai membunuh dulu. Udah nggak rebutan lagi, bunuh-bunuhan ya. Komensalis, ya, ada yang diuntungkan, ada yang tidak atau yang merasa ya udah ambil-ambil aja gitu ya. Ada yang mutualisme, saling menguntungkan. Ada yang sinergis, sama-sama bekerja dengan jenis yang berbeda ya. Di sini bahkan hasilnya tuh ujung-ujungnya saling menguntungkan gitu loh ya. Hasilnya apa gitu ya. Tidak saling mengganggu. Kalau parasitisme, satu memanfaatkan, satu merasa dirugikan. Itu parasit. Kalau predator, bahkan bukan lagi masalah kompetisi, dimakan sudah ya nak ya. Sama dengan sintropisme, yaitu suatu kegiatan bersama antar berbagai zat trenik terhadap suatu nutrisi. Ya, sintropisme itu saling mendukung, ya, untuk bisa menghabiskan suatu nutrisi, begitu. Oke, demikian untuk materi Ibu hari ini terkait dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan sel. Ibu ucapkan selamat belajar. Bagi yang merayakan untuk Lebaran, Ibu juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu. Untuk pertemuan ini juga pertemuan terakhir Ibu di semester ini bersama kalian, karena setelah UTS yang mengajar adalah Pak Pramono Sasongko. Terima kasih. Ibu akhiri, jangan lupa isi presensi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.